Sedap. Udah. Udah. Silakan Ibu Siti Mariam, mungkin kita bisa mulai. Mohon Bapak dan Ibu sekalian bisa dinyalakan kameranya yang memang bisa untuk menyalakan kamera serta mematikan dulu mic-nya agar fokus terhadap eh, MC yang akan menyampaikan susunan acara. Silakan Ibu Siti Mariam. Baik, terima kasih Bapak Abdul Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Juhairiah SPD MSI. Assalamualaikum Ibu Hajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang terhormat Bapak Haji M. Arif SPD, selaku narasumber kita yang pertama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Haris SPD, narasumber kita selanjutnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang di webinar kita kali ini pada berbagi inspirasi PMM dan pemanfaatan Canva untuk MPLS tahun 2024. Selamat datang saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Nusantara yang telah bergabung. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat yang luar biasa sekali sehingga kita bisa dipertemukan dalam webinar kali ini. Bersama saya Siti Mariam SPD akan mendampingi Bapak Ibu hebat semuanya. Mari kita awali kegiatan kita di pagi menjelang siang ini. Terbentar. Ya maaf saya terpental ya. Bagaimana ini? Suara Ibu masih tetap ada, Bu. Oh iya, soalnya Ya, di lanjut. Lanjut, Bu. kamera saya. Baik. Baik Bapak Ibu, banyak maaf karena saya berada di Indonesia bagian timur. Jadi untuk jaringannya mungkin akan sedikit bermasalah ke depannya. Mari Bapak Ibu kita awali kegiatan kita di pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa disilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohonkan Bapak Ibu mengambil posisi dengan hikmat. Pada Bapak Abdul Haris, silakan untuk memandu lagu Indonesia Raya-nya.
Masih unmute, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita awali kegiatan ini dengan semangat dari Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung dari seluruh penjuru Nusantara. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Endang Manurung SPD dari SDN Kalideres 02 Petang. Selamat pagi Ibu. Kemudian sudah ada Ibu Astri Febrianti. Sudah hadir Ibu Eni Minarningsih. Hadir. Baik. Terima kasih Ibu sudah hadir dan bergabung. Baik Bapak Ibu, dan tak lupa saya ingatkan seperti yang diinfokan pada link kegiatan kemarin bahwa Bapak Ibu nantinya akan menerima link presensi kegiatan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan akan menerima sertifikat fasilitas kegiatan di hari besok malam, insya Allah. Dan untuk teknis kegiatan siang hari ini, diharapkan Bapak Ibu yang bergabung via Zoom untuk bisa mute mikrofonnya dan nanti ketika waktu diskusi dimulai silakan untuk unmute, terutama nama-nama yang saya sebutkan nanti. Dan bagi Bapak Ibu yang berhalangan unmute karena kendala jaringan pada saat Zoom, silakan bisa ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Bapak Ibu, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Hajah Juhairiyah, SPD MSI. Beliau merupakan pengawas sekolah wilayah Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Beliau juga aktif sebagai narasumber di berbagai workshop, seminar, dan pelatihan tentang pendidikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bu. Baik. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Biasa. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Siti Mariam. Salam kenal. Ibu dari mana, Bu? Dari Kota Bima, NTB, Pak. Bu. Oh, Alhamdulillah, Kota Bima. Satu pulau dengan anak saya, Sumbawa Besar. Masya Baik, terima Allah. kasih Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebaikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kalideres 02, Ibu Endang Manurung SPD. Selamat pagi Bu Endang. Senyum dulu Bu Endang. Bu Endang denger nggak Bu? Selamat pagi Bu Endang. Yang saya hormati narasumber hebat kita nih, Pak Haji Arif. Pak Haji, sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah Bu, sehat selalu Bu. Yang saya hormati Bapak Abdul Haris, Duta Kanva, inspirasi saya juga nih. Kagum dengan orang-orang muda yang terus mau bergerak. Kagum dengan Pak Haji Arif yang walaupun kita sudah senior dari segi usia ya Pak, tapi Bapak tetap semangat untuk berbagi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan kasih sayangnya, dengan izinnya hari ini kita bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu. Mengapa saya mengatakan ini majelis ilmu? Karena semua yang hadir di pagi hari ini di ruangan ini berniat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kegiatan kita ini selain sebagai webinar, dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, walafiat dan sehat. Bapak dan Ibu, kita berada di webinar tentang berbagi inspirasi PMM dan pemanfaatan Canva untuk masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2024. Kita tahu bahwa khususnya surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor E0010 SE 2023 tentang penguatan transisi PAUD SD
di kelas awal itu menuntut kita menyiapkannya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena yang akan kita siapkan di sekolah awal adalah peserta didik baru, aset bangsa, anak-anak bangsa yang kedepannya harus punya motivasi dalam belajar, harus punya pandangan tentang pembelajaran sepanjang hayat, agar mereka dapat termotivasi, tertanam di hatinya tentang pembelajaran sepanjang hayat, maka kita harus memberikan kesan yang manis, kesan yang baik, yang amat sangat berkesan bagi peserta didik awal kita, kelas 1 terutama. Nah, untuk itu, melalui webinar ini, mudah-mudahan teman-teman hebat semuanya bisa menyiapkannya dengan baik. Di sini kita ada PMM, di mana Pak Muhammad Arif ini adalah orang-orang yang amat sangat tekun dalam menyelesaikan PMM-nya. Sampai beliau mempunyai beberapa sertifikat yang luar biasa, gitu ya. Ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Begitu juga dengan Pak Abdul Haris. Beliau termasuk Duta Kanva yang pada kesempatan ini ingin membagikan ilmunya untuk kita semua agar kita bisa membuat program MPLS, modul ajar MPLS, begitu juga dengan modul ajar kegiatan pembelajaran kita 1 tahun ke depan. Jika kita sudah pandai menggunakan Canva, maka insya Allah pembelajarannya akan menarik. Kita sajikan yang terbaik pembelajaran kita buat peserta didik kita. Karena kita adalah orang-orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam rangka menyiapkan generasi bangsa agar mereka bisa menjadi generasi yang kelak akan berperan di negaranya. Mereka bisa menjadi orang-orang yang mempunyai karakter, berakhlak baik, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Untuk itu dalam kesempatan ini saya berpesan kepada teman-teman semua, ikuti webinar ini dengan sungguh-sungguh, jadikan ini inspirasi buat kita untuk menyiapkan pembelajaran kita yang lebih baik agar peserta didik kita bisa menjadi generasi penerus bangsa. Belajar dengan menyenangkan, rajin ke sekolah, tidak ada lagi anak-anak yang malas ke sekolah karena pembelajaran yang disajikan oleh Bapak dan Ibu gurunya amat sangat menarik. Mudah-mudahan buat teman-teman se-Indonesia ini akan menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Dan selamat mengikuti webinar ini. Buat Pak Muhammad Arif dan Pak Abdul Haris, terima kasih sudah menjadi inspirasi buat kita semua. Ini adalah kali pertama saya diundang di Kecamatan Kalideres dalam rangka berbagi inspirasi PMM-nya. Bu Endang Manurung, terima kasih Bu, Ibu sudah memotivasi 2 guru Ibu yang hebat-hebat ini. Mudah-mudahan kelak menyusul guru-guru hebat lainnya membuat webinar seperti ini. Berbagi ilmu, berbagi praktik baik buat kita semua. Selamat mengikuti webinar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja atas sambutan dan informasinya. Semoga menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir dan bergabung. Tentunya Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, webinar ini merupakan webinar pertama dari komunitas belajar teman guru Indonesia yang disingkat dengan Manusia, dengan materi tentang perjalanan nyata seorang guru senior di penghujung masa baktinya. Sebagai guru, beliau masih terus berkarya dan melek IT. Aplikasi platform Merdeka Mengajar menjadi pintu utama baginya untuk belajar dan berkarya dalam menyiapkan bahan ajar yang menarik untuk siswa. Bersama kita sudah hadir Bapak Haji M. Arif SPD. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Amin, amin. Ya, Bapak Haji M. Arif SPD adalah guru SDN Kalideres 02 Petang.
akan berbagi inspirasi platform Merdeka Mengajar bersama kita. Kepada Bapak, kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera pada kita semua. Alhamdulillah di hari Minggu yang berbahagia ini, tanggal 1 Muharram, kita dapat berkumpul di tempat Majelis Ilmu ini, yang adalah webinar sebagai ajang silaturahmi dan kita berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Baiklah Ibu, Bapak sekalian, sebelum saya lanjutkan materi saya akan membacakan pantun dulu. Boleh nggak Bu Bapak berpantun? Boleh. Ya. Cakep. Silakan. Ya. Jalan-jalan ke Tenabang. Cakep. Nah, jangan lupa beli selendang. Cakep. Kami ucapkan selamat datang Cakep. kepada Bapak Ibu guru hebat di webinar yang tersayang. Masya Allah. Masya Allah, hebat, Pak. Bagus banget Pak pantunnya. Ya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Hajah Juhairiyah, pengawas Kalideres, Kecamatan Kalideres, yang merupakan sebagai orang yang saya banggakan. Kenapa beliau saya banggakan? Karena beliau ada sebagai motivator saya untuk maju, terus maju, terus maju. Itu yang membuat saya bergerak atas motivator daripada Ibu Juhairiyah. Terima kasih Ibu atas Sama-sama dukungan. Pak Arif, sehat selalu. Amin, amin, amin Bu. Juga yang saya hormati Bapak Abdul Haris sebagai ketua webinar ya kali ini, yaitu teman guru belajar Indonesia ini ya. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang ikut dalam webinar kali ini, saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu. Baiklah Ibu Bapak sekalian, ya, untuk menghemat waktu barangkali saya akan langsung aja Bu ya menampilkan tentang berbagi dari saya ini. Saya buat satu file, kemudian nanti akan saya jelaskan satu persatu. Bukan saya jelaskan sih, mungkin kita berbagilah gitu Bu ya. Nggak pantas kalau saya bilang saya menguasai, karena barangkali di sini dari Bapak Ibu hebat yang ada, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia mungkin lebih daripada saya ya. Baiklah Ibu sekalian, kita mulai saja. Ini saya akan tampilkan. Sebentar Bu. Satu lagi. Oke. Bisa terlihat Bu? Bapak Ibu bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Baik, Bu ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Jelas ya Bu ya? Ya. Jelas. Tema kita adalah berbagi inspirasi pemanfaatan PMM ya. Oleh saya sendiri, yaitu Bapak Haji Muhammad Arif SPD, guru kelas 5 SDN Kalideres 02 Petang Bu. Berikutnya Bu. Baiklah, ini adalah testimoni saya Bu ya. Ya, kemudian juga saya belum lupa Bu ya mengucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana bahwasanya alhamdulillah pada kali ini saya dapat sehat walafiat bisa mengisi kegiatan webinar ini. Salam serta salam kesanjungan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kelak demikian kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Inilah Ibu biodata saya. Ya, saya sekarang kalau udah di sini sudah lahir tanggal 31 Desember 1966, berarti usia saya sudah mau menjelang 58 tahun Bu ya. 58 tahun. Usia saya nggak terasa tuh Bu ya. Berarti tinggal 2 tahun lagi masa mengabdi saya untuk menjadi seorang guru. Kemudian di sini saya pernah kuliah di IKIP Muhammadiyah Jakarta pada jurusan Bahasa Inggris pada tahun 1990 dan ikut juga kuliah di PGSD di Universitas Terbuka. Oke Bu, kita lanjutkan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kita harus punya moto hidup yang bagi pegang kita ini. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Khairun nas man anfa'alinas. Itulah Bu ya, khairun nas man anfa'alinas. Ya. Ini buat siapa kita Bu? Ini kalau kita seorang guru, maka paling nggak kita bisa bermanfaat buat murid kita.
sebagai mereka akan menjadikan kita sebagai ujung tombak dalam pembelajaran. Ini kita harus apa, berbuat baik kepada murid kita. Ya. Ini berikut Bu ya. Ya. Bagaimana caranya? Barangkali ini Bu ya. Baik Bu ya. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada murid kita? Ya. Bahwasanya Bu, saya kembalikan dulu kemari Bu ya. Guru itu di kelas mempunyai 3 fungsi, punya 3 peran. Yang pertama, perannya sebagai seorang guru, pengajar, dan pendidik. Kedua, dia berperan sebagai pengganti orang tua di sekolah. Artinya mereka ketika di sekolah, maka kita yang berfungsi sebagai orang tua mereka secara kependidikan. Kemudian ketiga, kita menjadi teman bagi murid kita. Jadi kita harus bisa pisahkan mana waktu kita menjadi guru, mana waktu kita menjadi orang tua, dan mana kala kita menjadi seorang teman. Mungkin waktu kegiatan pembelajaran, ya Bu, jelasnya Bu, Bapak Ibu jelas? Jelas. Jelas, Jelas. Pak Haji. Jelas, Pak. Ya betul ya. Ya. Jelas, Pak Haji. Ya. Ketika kita di waktu kegiatan proses KBM, maka peran kita sudah sebagai seorang guru dan pendidik. Kemudian ketika barangkali namanya murid Bu ya, mohon maaf saja, ini di kelas saya Bu, itu banyak ada beberapa anak yang broken home, ya, kita nggak tahu permasalahan apa, sehingga mereka itu ada suatu problema. Barangkali mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di rumah, tapi sampai sekolah kalau kita nggak bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka, alangkah sedihnya dia Bu. Makanya kita di situ berperan sebagai orang tua, bagaimana kita kepada anak didik kita sayangi, dan supaya mereka terus bisa nggak pengaruh, jangan sampai proses kegiatan permasalahan mereka mempengaruhi pembelajaran mereka Bu. Karena itulah kita di sini berperan sebagai orang tua. Kemudian terakhir kita berperan sebagai teman, murid sebagai teman. Mungkin pada waktu istirahat itu anak sedang ada yang bermain, sedang ada yang apa gitu, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka, kita bisa bercurhat hati pada mereka, sehingga akan terbukalah apa permasalahan mereka. Misalnya nanti akan tidak adalah jadi jarak antara guru dengan murid itu kayaknya dekat sekali itu Bu ya. Gini, sekali lagi, inilah sebaik-baik manusia ada orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Baik Bu, bagaimana untuk diri kita Bu? Yang pertama adalah belajar tak kenal umur. Utlubul ilma minal ahadi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai kamu dalam buayan ibu kamu sampai kamu nanti menuju yang lahat. Artinya apa? Itu namanya disebut dengan istilah lifelong education. Ada yang mengatakan lifelong education adalah long life education, tapi mungkin ya adalah belajar seumur hidup. Long life education. Long life education. Terima kasih ya. Long life education. Itu harus kita tanamkan pada diri kita Bu. Kalau kita nggak tanamkan itu, bagaimana kepada murid kita? Sementara kita kok nggak lifelong education. Kita pengen murid kita belajar lifelong education. Nggak mungkin, mustahil. Maka mulai dari kita, ibda bimnafsik, mulai dari dengan diri kita. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai pengajar, mulai dari diri kita. Nanti anak akan mencontoh kita. Yang namanya, ing ngasa sung tolodo, ing marjaman kaso tuturi handayani Bu ya. Gitu Bu ya. Yang kedua Bu, jangan menyerah sebelum berjuang. Jangan menyerah sebelum berjuang. Apa maksudnya? Apalagi kita di usia udah manula ini Bu ya, udah mau apa, bilang manula gitu ya. Ada apa? Lupa apa gitu. Kenapa proses ini bisa terjadi kok bisa lupa, bisa apa gitu Bu? Karena tadi mungkin kita tidak menggunakan otak kita untuk belajar yang namanya seumur hidup. Tapi kalau kita gunakan, kita asah otak kita untuk belajar. Bukan berarti kita harus belajar terus, Bu. Bukan. Maksudnya ada luang-luang waktu yang bisa bermanfaat, kita manfaatkan untuk belajar, membaca buku, misalnya melihat tayangan apa yang bermanfaat gitu Bu ya, yang untuk pembelajaran itu ya. Jadi jangan menyerah sebelum berjuang. Artinya apa? Kita terus berjuang berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah. Ya, saya sebenarnya bukan Pak itu tadi awalnya nggak ngerti bagaimana membuat aksi nyata. Bingung saya. Sedangkan IT saya tidak bisa. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah yang ketiga. Manfaatkan lingkungan yang ada. Ya Bu ya. Yang ketiga ini. Manfaatkan lingkungan yang ada. Siapa yang ada di lingkungan kita? Itu di sekolah kita punya teman. Itu menyarankan belajar. Mungkin dia lebih, barangkali ada kebisaan, ada kemampuan. Contoh di sini saya punya teman namanya Pak Haris. Ini Pak Abdul Haris. Orang yang memotivasi saya. Dan orang yang paham akan IT itu saya manfaatkan beliau, bukan dalam arti saya manfaatkan, ilmunya saya manfaatkan.
dan beliau ikhlas untuk mengajarkan saya. Nah ini Bu ya, jadi saya lagi manfaatkan. Di rumah kita barangkali punya anak yang bisa meng-IT, melek IT, itu pun bisa bantu-bantuannya. Sama seperti saya ini, di sekolah ada Pak Haris, di rumah ada saya punya putra dan putri yang membimbing saya, mengarahkan bagaimana memahami tentang IT ini. Ya akhirnya, Alhamdulillah saya paham tentang Canva, sehingga saya bisa melanjutkan namanya pekerjaan PMM. Apa kalau begitu Bu? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai sini Bu. Ya, kita bersyukur. Apa? Karena Allah sudah membukakan kita ilmu. Ya, jadi ini di sini. Nah, ketiga keempat ini Bu tidak bisa dipisahkan. Harus ada dalam hidup kita. Belajar tak kenal umur. Jangan menyerah sebelum berjuang. Manfaatkan lingkungan yang ada dan selalu bersyukur. Kenapa? Ya, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, siapa yang selalu bersyukur, wa ista'ajana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan. Apa artinya? Kita akan ditambahkan barangkali. Apa yang kita minta, Bu? Ini yang kita minta cuma hanya dua barangkali, Bu ya. Apa, Bu? Iman yang tertanam di dalam diri kita dan ilmu yang bisa bermanfaat. Itu barangkali. Kalau uang, materi, Bu, sifatnya barangkali kita malah menjadi problema dengan adanya uang. Tapi dengan ilmu orang nggak ada yang punya problema dengan ilmu. Orang punya iman nggak ada problema dengan iman dengan ini. Maka siapa? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya manusia Bu itu seperti roda ya Bu ya. Dia berputar entar ke kanan, entar ke bawah, entar ke samping, entar ke atas. Itulah perjalanan hidup kita. Nggak ada orang yang senang seumur hidupnya dan tidak ada orang yang susah seumur hidupnya. Pasti akan merasakan semua itu. Tapi bagaimana caranya? Selalu bersyukur ya pada Allah. Bersabar ketika kita mendapatkan kesulitan dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Baik Bu, selanjutnya adalah ini. Bapak Ibu guru hebat, mari kita makan buah-buahan yang Bu ya, biar kita sehat Bu. Yang pertama, makanlah buah apel ya Bu ya. Apa? Aktif penuh latihan. Terus kita berlatih Bu ya. Kita aktifkan otak kita untuk berlatih ya. Dan kemudian apa? Yang kedua, kita makan buah melon. Kalau kita sudah bisa, jangan lupa kepada teman kita, rekan kita. Kita mohon maaf ya Bu ya. Barangkali kita mau insan aja. Misalnya Bu ya, bikin aksi nyata PMM. Mohon maaf, beribu maaf. Ya, kita selalu menyuruh orang, sehingga kita nggak bisa. Nah, ini kita belajar. Nanti udah bisa, waduh nikmatnya sekali Bu. Ya, jadi nanti udah kita bisa apa? Kita bisa menolong orang. Itu tujuan kita. Ya, jadi kita belajar sesuai kita bisa kita nolong orang. Jadi terus estafet. Pak Haris bisa dibimbing kepada saya. Pak saya ditolong oleh Pak Haris. Nanti saya bisa menolong teman saya. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang selalu kepada saya arahkan dan alhamdulillah mereka bisa Bu ya dapat sertifikat. Kedua, makanlah buah semangka. Apa Bu? Selalu semangat berkarya ya. Kita buat berkarya. Bagaimana ini kita berkarya bisa kita muat di dalam PMM ada namanya karya nyata. Ya Bu ya, itu bisa kita muatkan karya-karya kita. Makanya adalah mari kita makan buah markisa. Apa Bu? Mari kita bersabar. Ya, memang menurut ilmu itu perlu kesabaran. Ya Bu ya, kita bersabar. Dan kalau udah makan markisa, makanlah anggur. Apa Bu? Maksudnya, apapun yang kita rasakan tetap gemar bersyukur. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu apa Bu? Makanlah talas. Apa? Tak ada kata malas. Jangan sampai ada malas. Karena atau kaslan itu ya Bu. Ya, itu bisa malas itu bisa mewariskan kepakiran, kemiskinan ya Bu ya. Jadi kita jangan malas. Ya, alangkah ruginya kalau sampai kita miskin. Kalau miskin harta, hal yang lumrah. Tapi miskin ilmu, malu sekali kita kepada anak kita Bu. Kemudian makanlah jeruk Bu ya. Jangan suka berprasangka buruk. Nggak boleh kita suuzon. Jangan sampai timbul sifat suuzon. Kita harus husnuzon. Bersangka baik kepada siapapun. Jangan kita berprasangka buruk. Ya. Kemudian terakhir, barangkali makanlah buah kelapa. Apa? Ciptakan kelas yang penuh dengan aspirasi. Apa maksudnya aspirasi? Itu timbul ada untuk masa depan anak. Sehingga ada pencerahan buat anak. Sehingga dia bisa melakukan perubahan. Ya, paling enggak 3 perubahan. Afektif, ya kemudian psikomotorik, ya kemudian dia pengetahuan. Aspek sikap, dan aspek yang ketiga aspek itu ya, yaitu 3 aspek itu harus kita anak bisa berubah itu ya. Baik, berikutnya, alhamdulillah kita sudah makan buah-buahan. Kita lanjut berikutnya Bu. Iya, ini dah yang barangkali
kita selalu tidak jauh dari nama PMM, Platform Merdeka Mengajar. Bagaimana Bu? Yang pertama adalah memudahkan guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Ini Bu ya, alangkah kita enaknya sebagai seorang guru saat ini. Kenapa? Karena semua disediakan di PMM. Dipermudah Bu, ya. Bahkan ya Bu ya, kita sudah punya namanya disebut apa Bu? Asisten Bu. Kita punya asisten Bu. Jadi kita nggak sendirian di kelas, kita punya asisten. Makanya laptop atau ya HP itu barangkali kita upayakan setiap kita belajar di kelas itu harus ada. Kenapa harus ada? Karena nggak mau, mungkin kalau kita di kelas ada kesusahan, kita tinggal buka aja Bu. Ya, kita bisa minta bantuan oleh asisten kita. Kemudian yang kedua, membantu dalam 3 tahapan pengelolaan kinerja, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi semua yang ada berkaitan, terutama yang misalnya mau nama PNS ini atau ASN ini, dia harus sudah ada di PMM itu tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Bu ya, maksudnya Bu ya. Ya, kinerja kita. Kemudian yang ketiga Bu, untuk Bapak Ibu ya hebat, mendukung guru dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Nah, jadi sekali lagi nih, di PMM itu bukan untuk menyusahkan, karena kitanya yang belum paham, tinggal katanya susah. Padahal kalau sudah lihat, itu bukannya menyusahkan, Bu, memudahkan. Ya, Bu, ya. Sehingga waktu itu hanya efektif dan efisien. Ya, untuk ulangan kita sudah bisa membuka, di situ ada. Mau untuk membuat modul ajar, kita tinggal buka aja. Ya Bu ya, ada kursusnya tinggal bertanya. Baik Bu ya, itu. Jadi inilah manfaat PMM yang begitu bermanfaat buat kita para guru yang sebagai ujung tombak dalam pendidikan di sekolah. Baik Bu, Bapak Ibu hebat. Ini Bu yang saya bilang Bu, ini Ibu buka, ini ada di PMM, ada tulisan di situ Bu ya. Ada tulisan mau tanya apa hari ini. Nah, ada tulisan Bu, asisten guru. Ibu mau tanya apa hari ini? Ada kesusahan enggak? Kalau mau, silakan Ibu tanya di sini. Di kolom ini, Ibu klik, Ibu Bapak Ibu klik, tulis apa yang permasalahan Ibu. Entah itu pembelajaran, atau tentang masalah tentang didaktik metodik, ya Bu ya. Jadi bisa di sini Bu ya. Silakan nanti Ibu klik, akan dibantu. Dan cepat sekali Bu. Cepat sekali. Dan kita seperti berbicara dengan manusia Bu ya. Nanti kita ucapkan terima kasih sesudah selesai. Nanti dia jawab. Ya Bu ya. Ini akan meningkatkan lapor pendidikan kita Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh Ibu ini. Bapak Ibu guru hebat ya. Berikutnya Bu. Ya ini. Pengalaman mendapatkan sertifikat di PMM. Ya alhamdulillah saya sudah ceritakan Bu ya. Pada awal saya bingung bagaimana cara mendapatkan sertifikat di PMM. Karena harus ada aplikasi yang harus dikuasai untuk membuat aksi nyata. Akhirnya saya dapat memanfaatkan lingkungan yang ada. Itu tadi saya bilang tuh Bu ya, manfaatkan lingkungan yang ada. Yaitu teman sejawat di sekolah, dan saya punya anak saya yang bisa membantu di rumah. Dari kedua orang tersebut, saya bisa belajar IT, melek IT sedikit demi sedikit, dan akhirnya saya bisa mengerjakan Canva untuk apa? Untuk pembuatan aksi nyata ya Bu ya. Oke ya Bu, nanti akan dibimbing oleh Pak Aris bagaimana barangkali cara membuat aksi nyata di Canva ini. Baik, berikutnya Bu, Bapak Ibu hebat. Nah inilah, bukan saya membanggakan diri Bu, bukan. Ya, nggak ada gunanya saya membanggakan diri. Cuma saya bersyukur aja pada Allah Subhanahu Wa Taala, di usia saya yang sudah menjelang purna bakti, masih bisa berupaya mendapatkan sertifikat, dan ini sangat berperan sekali untuk kinerja kita. Ya Bu ya, saya alhamdulillah sudah dapat 18 dan akan menyusul lagi. Insya Allah kalau ini bisa menjadi 20 mudah-mudahan. Amin. Ya Bu ya. Berikutnya, apa lagi Bu ya? Oke, nah ini Bu ya. Bagaimana kita tahu kita tadi kan harus berkarya itu ya. Kita muatkan Bu ya karya kita di sini. Ada bahan ajar, kita masukkan ke bahan ajar. Ada praktik pembelajaran kita muatkan. Saya di praktik pembelajaran udah 10. Kemudian di praktik baik udah ada 7. RPP modul baru 3, dan karya lainnya udah ada 8. Ya ini maklum Bu, usia sudah ada 58 tahun. Jadi agak-agak ya ibarat mobil itu jalannya udah nggak bisa cepat seperti guru-guru muda. Saya harapkan guru-guru muda mungkin akan lebih cepat dari saya. Terima kasih ya. Baik ya Bu ya. Inilah barangkali ada coaching, barangkali ada bagaimana murid saya yang menilai saya. Saya nggak mau dinilai, ya saya nggak minta, tapi beliau yang menilai sendiri
Dan inilah barangkali kita bisa saksikan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indah Setiarto. Aku adalah salah satu murid SDN Kalideres 02 Petang. Saat ini aku sedang berada di bangku kelas 6 dan berdirinya saya di sini ingin menceritakan pengalaman saya saat saya berada di bangku kelas 5. Penasaran kan ceritanya kayak gimana? Ya langsung aja. Berada di bangku kelas 5, aku diajarkan oleh seorang guru yang bernama Bapak Muhammad Arif, SPD. Seseorang inilah yang mengajarkanku segala hal. Tidak hanya ilmu yang diberikan, tetapi lebih dari itu. Di bangku kelas 5, aku banyak sekali mendapat penghargaan. Berikut adalah penghargaan dan prestasi yang aku dapatkan. Kira-kira apa yang membuatmu bisa mendapatkan hal semacam ini? Kira-kira apa ya? Ya, itu benar. Karena Pak Arif, iya, Pak Arif loh, guru SDN Kalideres 02 Petang, pasti pada bingung ya. Bukan Pak Arif sih. Ya, ini berikut penjelasannya. Pak Arif adalah seorang yang memberikan semangat besar kepadaku dan memberikan motivasi. Sehingga kan cuma motivasi, kok sampai kayak gini sih? Hei, motivasi itu berguna loh untuk hidup. Inilah motivasi yang diberikan Pak Arif untukku. Itulah motivasi yang diberikan Pak Arif yang selalu kuingat dan aku selalu memanfaatkan motivasi itu. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Itulah dari sekelumit perjalanan hidup perjalanan saya dalam pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih sudah ditutup oleh murid saya tadi bernama Winda Setiarto, murid kelas 5. Dia sudah menutup. Ya, jadi barangkali itulah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat diri saya dan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, bisa memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ke depan Indonesia akan jaya dengan murid-murid yang cerdas, murid-murid yang terpenting adalah beriman dan berilmu dan punya akhlak yang baik, etika, karakter. Itulah harapan kita. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pembawa acara, Ibu Siti Maryam. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali di sisa purna tugasnya Bapak. Bapak bisa menginspirasi kami semua di sini. Semoga bisa menjadi ladang ilmu bagi seluruh Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Dan terima kasih Bapak untuk tips buah-buahannya tadi. Sangat menginspirasi sekali. Keberkahan selalu untuk Bapak. Amin, amin, amin. Baik. Amin. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, sebelum kita masuk ke acara diskusi, bersama kita telah hadir Bapak Abdul Haris SPDI. Beliau merupakan guru duta Canva Indonesia. Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan Canva dalam pembuatan aksi nyata di PMM yang terintegrasi dengan akun belajar ID. Serta pembuatan perangkat pembelajaran yang menyenangkan, sehingga beliau dinobatkan sebagai 21 guru duta Canva Indonesia. Dari 3.749 guru se-Indonesia yang mendaftar. Wah, luar biasa sekali. Luar Selamat biasa. Bapak Abdul Haris SPDI. Tentunya ilmu dan pengalaman beliau bisa dibagi bersama kita di webinar kali ini. Beliau akan berbagi bagaimana membuat konten MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2024 dengan menggunakan Canva for Education. Selamat siang Bapak Abdul Haris. Selamat siang Ibu Siti Maria. Terima kasih atas waktunya. Baik. Silakan Bapak dengan ya, Bapak. Langsung saja Bapak silakan dengan berbagi ilmunya. Waktu dan kesempatan kami berikan.
Suaranya masih ini ya Bapak, belum kedengaran. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Belum Iya, dengar. belum Belum terdengar Kedengaran, suaranya. terdengar Pak Aris. ya, belum kedengaran ya, Paris. Kecil-kecil. Cek apakah sudah kedengaran. Baik, Sudah, Mas. Sudah Pak. Sudah kedengaran. Oke, aman ya. Sekarang udah aman ya. Iya, Tanya sinyal. baik. Silakan Bapak. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan materi, ada satu testimoni dulu dari siswa SDN Kalideres 02 Petang, dari Ananda Winda, yang akan memberikan testimoni bagaimana pengelolaan Merdeka Mengajar, platform Merdeka Mengajar menjadikan dia sebagai siswa yang banyak prestasi. Maka dari itu, silakan untuk Mau bantalnya? Winda, Mau dodotnya? silakan Nak. Nyalakan Mohon mic-nya, Nak. di mute dulu untuk mikrofonnya. Sudah nggak jelas, Bu? Oke, Ya, Masya Allah, oke. udah pas. Oke, Winda, silakan Winda. Perkenalkan dulu namanya, kemudian sampaikan prestasi-prestasinya. Oke, bisa diulang, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Winda. Di sini aku ingin menunjukkan prestasi-prestasi aku saat aku berada di bangku kelas 5. KESHN peraih medali perunggu di bidang bahasa Inggris. NSST peraih medali emas di bidang matematika. Peraih medali perak KHSHN IPS. Peraih medali perak Bahasa Indonesia KHSHN. KHSHN Mapel Matematika peraih medali perak. NSCC peraih medali emas PPKN. NSCC peraih medali perak IPA. Peraih medali emas IPS. Pekan Ilmiah Nusantara peraih medali perak. Pekan Ilmiah Nusantara peraih medali perunggu bidang matematika. PINUS peraih medali perak di bidang IPA. KSHKN peraih medali perak PPKN. KSHKN peraih medali perak matematika. KSHN peraih medali perak IPS. KSHKN peraih medali perak IPA. Olimpiade Siswa Indonesia yang ke-25 peraih medali emas Bahasa Inggris. Juara 2 tingkat nasional Bahasa Indonesia. Juara 3 IPS tingkat nasional. Juara 3 IPA tingkat nasional. Juara 2 tingkat nasional peraih medali emas IPS. Sudah, Nak? Dah. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Luar biasa ini. Masya Allah. Semoga
siswa-siswi Bapak dan Ibu juga dapat bersama-sama memiliki prestasi seperti Ananda Winda, luar biasa. Ini kalau sejujurnya kalau saya ini Bapak dan Ibu, saya ini sangat unik siswa satu ini karena dia tidak tinggal bareng kedua orang tuanya. Ibunya sudah meninggal sejak kecil, ya. Kemudian beliau Ananda Winda ini tinggal bersama neneknya. Ayahnya sudah memiliki keluarga baru, tapi tetap membimbing Winda untuk terus berjuang dan belajar. Ini luar biasa, unik sekali. Sampai sekarang saya masih belum bisa menerka nih cara belajarnya. Oke, baik, terima kasih Winda. Silakan boleh pamitan dulu di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Astiarto, mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smart student. Masya Allah. Baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati Ibu Haja Juhairiah SPD MSI selaku pengawas wilayah Kalideres, yang saya hormati Ibu Siti Mariam sebagai moderator dan Pak Haji Muhammad Arif sebagai narasumber pertama, serta Bapak dan Ibu Kepala Sekolah seluruh Indonesia yang hadir hari ini, yang saya hormati, yang saya butuh bimbingannya, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah semuanya. Kemudian rekan-rekan seperjuangan saya dari kalangan guru hebat Indonesia, selamat bergabung, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita langsung saja Bapak dan Ibu ya, karena ini adalah materi praktik yang dimana butuh konsentrasi, butuh oret-oretan juga kadang ya. Saya izin share screen dulu. Kira-kira kelihatan yang saya share Bapak dan Ibu? Kelihatan Pak. Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Tadi sudah disinggung oleh MC, moderator, bahwa saya adalah guru Duta Kanva Indonesia angkatan ketiga. Sekarang guru Duta Kanva di Indonesia itu ada 79 guru se-Indonesia. Saya angkatan ketiga, yang dimana angkatan ketiga ini yang ikut itu adalah sejumlah 3.700 lebih guru yang diterima 21 orang di seluruh Indonesia. Itu bukan sebuah kebanggaan yang harus kita sombongkan, tapi melainkan hal ini pasti ada dorongan, kemudian ada motivasi dari teman-teman sekitar, rekan guru yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya akan memperkenalkan dulu. Saat ini Bapak dan Ibu sekalian sebisa mungkin memiliki akun Belajar ID untuk mengintegrasikan ke dalam Canva. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki Gmail tersendiri atau pribadi dengan yang Belajar ID ini itu ada privilege, ada hal yang sangat luar biasa dikasih fasilitas oleh Kementerian Pendidikan. Bagaimana itu? Beberapa elemen yang ada di dalam Canva itu untuk akun Belajar ID untuk akun Belajar ID itu bisa untuk mengaksesnya, sedangkan akun email pribadi tidak bisa. Maka dari itu yang memiliki email akun Belajar ID segera login menggunakan akun tersebut, kemudian masuk ke dalam Canva ya. Baik. Sekarang Canva sudah mulai mengaktifkan alih ajaib. Banyak AI yang ada di dalam Canva. Dapat di Canva untuk pendidikan ini bisa ubah ukuran. Misalkan dari awalnya A4 menjadi presentasi itu sudah ada ya untuk ubah ukurannya. Kemudian selanjutnya ubah menjadi dokumen juga. Bisa buat puisi Bapak dan Ibu ya. Ringkasan, konten blog, puisi, semua teks, email
lirik lagu itu bisa dibuat lewat Canva juga sekarang ini. Selanjutnya animasi ajaib. Animasi ajaib ini bisa diketik teksnya, kemudian kita tinggal cari aja apa yang kita inginkan. Langsung aja ketik, nanti kita akan praktek ya. Selanjutnya, transformasi ajaib. Ya. Di sini transformasi ajaib ini banyak aplikasi yang di luar dari Canva, kemudian dia berintegrasi dengan Canva. Sebagai contoh nanti ada salah satu contoh tentang audio. Saya juga baru coba-coba, wah keren banget ya. Sekarang guru-guru, apalagi guru bahasa Inggris nih, luar biasa. Naratornya udah disediakan. Bahasa Indonesia masih belum. Nanti kita coba ya. Kita coba praktek. Nah, ini beberapa contoh asah kreativitas dan libatkan siswa dengan mengubah bentuk menjadi visual yang menawan. Perintahnya, buat agar bergaya futuristik. Nanti dia keluar sendiri nanti. Tinggal kita kasih perintah. Modelnya sama kayak ChatGPT. Kemudian tulisan ajaib. Tulisan ajaib kemarin saya udah pernah sampaikan di Semanan. Berhubung guru-guru di Semanan ini luar biasa semangatnya. Ternyata masih kurang kemarin, akhirnya ikut lagi webinar ini, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman dari Semanan. Masya Allah, luar biasa. Banyak juga para kepala sekolahnya juga nih yang menggerakkan para gurunya, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu dari wilayah Semanan, serta guru-guru Indonesia semuanya. Baik, ini tulis ajaib, kita tinggal ketik apa yang kita inginkan, misalkan modul ajar matematika tentang bangun ruang, nanti dia keluar sendiri itu. Ya, sangat memudahkan sekali. Kemudian media ajaib. Nah, di sini ada media ajaib yang di mana kita bisa memilih atau memasukkan kata kunci, misalkan burung Garuda yang di atasnya dinaiki oleh anak tiga orang anak. Nanti itu udah keluar langsung. Kalau kita lihat di elemen kan, wah sulit nih. Apa ya kata kuncinya? Kita langsung perintahkan di sini. Ya. Nah ini contoh-contohnya nih. Buat gambar historis agar siswa dapat membayangkan. Contoh, lukisan cat minyak berupa kastel para tentara salib dengan latar matahari terbit dan nan hangat. Kemudian ada lagi nih, ini perintah-perintahnya ya. Gunung Merapi meletus dengan lava dan abu. Kalau kita sulit menyarinya, ilustrasikan, udah kita tinggal ketik. Ya, pagi nih, yang bagian ini, yang warna-warni, ilustrasi berupa pohon penuh warna, pentingnya melambangkan perbuatan baik dengan dedaunan berupa simbol hati. Tuh. Kita nggak usah capek-capek nempel-nempel lagi, udah tinggal ketik aja ilustrasi berupa sampai simbol hati ini, nanti gambar ini keluar sendiri Bapak dan Ibu. Ini sangat memudahkan sekali. Udah nggak bingung-bingung lagi saya mau apa ya. Misalkan Bapak dan Ibu modul ajar atau media pembelajarannya saya habis di buku modulnya, buku ajarnya sudah habis nih. Saya coba karya yang lain deh. Cari di Canva. Kemudian ada tangkap ajaib. Bapak dan Ibu misalkan, saya sering sekali nih di sekolah saya Bapak dan Ibu ya. Kadang ada foto bersama guru yang satunya berhalangan hadir, akhirnya nggak ada tuh. Akhirnya apa? Saya gunakan tangkap layar ini, ya, tangkap ajaib ini. Akhirnya saya tambahkan, ambil 2 foto, kemudian saya ambil satu-satu, kemudian saya gabungkan. Itu bisa di Canva, ya, bisa di Canva. Itu luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Misalkan, dulu kan kita ketik Google, gambar makhluk hidup. Wah, saya butuhnya yang ini doang ya. Ini kok banyak, gimana ya caranya? Di crop gitu kan. Nah, sekarang di Canva enggak. Tinggal diklik itu media yang kita inginkan, udah langsung bisa kita pindahkan ke kanvas atau desain yang kita inginkan. Itu sangat luar biasa sekali ya. Oke. Berikut tangkap layar yang sudah tangkap ajaib yang sudah dicoba ya. Nah ini sebelumnya seperti ini, ngambil di Google misalkan gitu. Kemudian sesudahnya bisa seperti ini. Ya, baik. Perluas ajaib yang awalnya cuman segi 4, kita maunya sesuai dengan presentasi, udah langsung luas ajaibnya nanti. Oke.
Selanjutnya, buat ukuran gambar yang Anda butuhkan. Nih, bisa juga dibuat sesuai kebutuhan. Biasanya kita fotonya cuma segi 4 ini, persegi ini, kemudian bisa dipanjangkan juga. Ya. Kemudian ada edit ajaib juga. Ini oke, baik. Nah, sekarang kita langsung praktek Bapak dan Ibu. Udah siap? Saya mau tahu dong kesiapannya untuk praktek langsung. Silakan di kolom chat beri ketik kata siap. Coba saya mau cek dulu. Bapak dan Ibu. Masya Allah Pak Haryanto nih. Masya Allah. Ini Pak Haryanto kayaknya dari Madura ya, Bapak ya. Muhammad Haryanto. Ini teman saya waktu kuliah di PS nih, luar biasa. Oke, kita coba langsung. Baik, sekarang kita materinya tentang pembuatan media ajar untuk MPLS ya. Gimana MPLS itu bisa terlihat lebih menarik. Saya sekarang contohkan Bapak dan Ibu sekalian, saya izin contohkan yang SD, sekolah dasar yang kelas 1. Nanti Bapak dan Ibu yang SMP maupun SMK, SMA bisa disesuaikan Bapak dan Ibu. Rambu-rambunya sama, tinggal nanti konten materi yang ada di dalamnya saja ya. Oke, baik. Kita coba awalnya masuk di sini. Kita buka Canva ya Bapak dan Ibu semua, sudah kita buka Canva. Kemudian sekarang saya tidak buat dari awal, kita ngambil aja template yang ada di Canva. Klik di sini, kemudian ketik permainan, presentasi permainan angka, misalkan. Kita coba. Nah, ini udah banyak sekali nih Bapak dan Ibu, luar biasa nih, ya. Masya Allah, banyak sekali template-nya ya. Coba kita lagi mengenal angka coba, yang lebih mudah karena ini transisi PAUD ke SD ya. Ini LKPD, model-model LKPD-nya, tinggal kita pilih saja. LKPD berarti nanti untuk di print, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Layarnya ini ya, balik ya Bapak dan Ibu ya. Coba boleh bantu buat komunikasi Ibu Mariam. Apakah layarnya kembali ya? Iya, Pak. Yes. Layarnya kembali, Pak. Layarnya kembali ya? Iya. Oke, kita coba nih. Kayaknya sinyal di saya ini, bentar. Ya, sepertinya jaringan, Bapak. Coba ya. Kita coba lagi sekali. Kita coba di sini. Kita kembali dari awal ya. Kita ketik.
Coba presentasi. Nah, ini banyak nih Bapak dan Ibu. Kita testing, coba yang ini aja dulu. Oke, kita klik, kemudian kita sesuaikan template. Nah, di sini Bapak dan Ibu, template yang ada di Canva itu sudah ada 15 template. 15 slide ya, 15 slide. Di sini 15 slide, kita bisa gunakan mana yang kita inginkan saja. Boleh semuanya, boleh juga kita ganti. Ya. Contoh, awal slide yang pertama ini ya, Bapak dan Ibu. Ayo belajar berhitung angka. Kita klik. Perbesar dulu. Oke, baik. Kita lihat tampilannya. Di Canva sudah disediakan, tapi dia tidak ada animasinya. Kita coba. Nah, nggak ada animasinya nih Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita buat gerak, karena kan anak PAUD ke SD kan senang nih. Yang gerak-gerak, kemudian yang dia lihat itu visualnya dia senang sekali gitu ya. Nah, kita coba ya. Kita kreasikan di template yang ada. Kita pilih semua dulu, kemudian kita animasikan. Nah, sekarang kita coba tuh buat animasi sendiri. Kalau di sini udah ada nih. Nah, udah ada. Tapi saya maunya buat sendiri arah-arahnya. Tinggal klik aja buat animasi. Nah, sekarang tinggal kita goyangkan mau kemana nih. Mau gini boleh, mau gini boleh gitu. Nah, udah. Nah, udah jadi nih animasinya. Kecepatannya mau cepat, mau perlambat bisa. Di sini kita kasih mulus saja. Nah, kemudian selesai. Kita arahkan. Nah, ini kita sudah selesai. Nah, demikian juga yang lain-lainnya. Kita coba ya. Semuanya kita blok semuanya dulu. Kita pilih semua. Kita animasikan. Buat animasi. Nah, bisa sama-sama juga bisa. Oke. Selesai. Nah, kita dulu. Slide yang pertama. Tampilkan. Nah, udah goyang-goyang tuh Bapak dan Ibu. Awalnya di Canva tidak ada animasinya. Kemudian kita tinggal tambahkan animasi. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita langsung ke sini misalkan ya. Ayo mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10 ya. Nah, di sini nanti kita bantu ya. Kita arahkan peserta didik untuk di tulisannya di bawah ini. Kalau kita nongol kayak gini saja kan udah ketahuan langsung. Nah, sekarang kita pakai animasi Bapak dan Ibu. Di 1, 2 ini. Caranya adalah klik 1, klik ini 1, kemudian kita animasikan. Jangan lupa nyalakan muncul saat diklik ya, muncul saat diklik. Nah, baru nanti kita tinggal pilih nih animasinya mau yang mana. Nah, ini usap itu seperti tadi tuh ya. Nah, kayak gitu. Boleh ini, boleh juga ini, boleh juga kayak ketik, mesin ketik. Nah, itu bisa. Tinggal coba ya kita pakai mesin ketik. Kemudian kecepatannya dikurangi dulu karena memang anak kecil kan, anak kelas 1 jadi butuh fokusnya dulu. Oke, kita kurangi. Nah, sudah. Kita coba dulu yang nomor 1 ini kita tampilkan. Ayo kira-kira anak-anak, misalkan ya Bapak dan Ibu, ayo kira-kira anak-anak yang ini angka nomor berapa ya? Nomor 1 dibilang kan. Tinggal kita klik. Apakah benar? Ini. Apakah benar? Iya, benar 1. Dan seterusnya nanti sampai 10 ya. Kita coba semuanya biar bagus nih. 2, 3, 4,
Kalau mau, di sini dikelompokkan. Oh iya, nggak kelihatan di situ ya. Di sini klik dulu 2, kemudian pilih yang titik 3 ini Bapak dan Ibu. Kemudian pilih beberapa. Mana ya pilih beberapa? Oh, nggak ada di sana ya. Pilih beberapa. Oh. Nah, di sini aja nih. Caranya kalau kayak gini, caranya tekan keyboardnya shift. Baru nanti kita semuanya kita jadikan animasi. Kayak tadi, muncul saat diklik, kita nyalakan. Kemudian kita coba yang ini pakai yang usap. Kemudian kita turunkan kecepatannya. Oke, kita coba. Kita coba dari sini dulu. Baik anak-anak sekalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar hitung angka dari 1 sampai 10. Kita mulai ya. Jangan dulu dijawab anak-anak sekalian. Coba diamati dulu angkanya. Mulai dari kiri ke kanan, kemudian bagian bawah juga demikian. Oke, kita coba ya. Kita coba satu-satu ya. Yang ini nak, kira-kira yang pertama ini dia angkanya angka berapa? 1. Oh iya. Sepertinya jaringan Pak Haris. Pak Haris. Masih mendengar suara saya? Saya Ya. kayaknya perangkat yang 1 enggak ini. Suara Iya. Enggak kedengeran, support. Pak. Suaranya Jelas, Pak. kedengeran. Hanya cuman tadi sudah hilang. Oke, kita coba ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Oke, Lanjutkan. kita mulai. Kita coba pakai perangkat ini ya. Oke, yang sebelahnya apa nak? Angka berapa? 2. Oke, 2. Selanjutnya 3, 4, 5, 6, sampai 10. Tinggal kita klik-klik aja. Bahkan yang bagusnya Bapak dan Ibu, itu kalau kita beli di mungkin di toko Tokped ya dan atau Shopee dan lain-lainnya itu ini pointer yang tinggal kita klik biar kita nggak harus pakai mouse nanti ya. Nah ini yang seperti ini sudah kita coba untuk animasikan penggunaan atau belajar berhitung untuk siswa SD. Nah selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya yang slide yang nomor 5, Bapak dan Ibu. Nah, slide yang nomor 5 ini disuruh lengkapi. Caranya Bapak dan Ibu, sama seperti tadi, kita tinggal kopas aja dulu yang ini. Kita pilih 3, kita ngambil fontnya ya, biar kita nggak terlalu capek untuk pilih-pilih font. Langsung duplikat, arahkan ke sini. Ya, kecilkan dikit. Kita sesuaikan saja. Ketik nomor angka 2 ya. Oke. Kemudian sebelah sini duplikat lagi angka 4. 5 kemudian angka 6. 8. Kemudian di sini 10. Oke. Nah, yang ditanya tadi kan ini kosong Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita isi. Sama seperti tadi aja kita aturnya. Gimana caranya? Kita tinggal klik angka 2-nya, kemudian kita tekan shift, yang dilepas ya. Kemudian klik 4, klik 6, klik 8, klik 10. Yang menjadi apa namanya yang kita inginkan kepada anak-anak
meminta untuk menjawabnya. Kemudian kita klik animasikan. Nah, sekarang kita tetap jangan lupa muncul saat diklik. Oke. Selanjutnya kita tinggal melihat misalkan yang usap juga bagus atau enggak cari yang lain juga. Cari ini, ini bagus nih, burst. Nah, kita intensitasnya kita kurangi. Oke. Kita coba tampilkan. Kalau yang tadi tulis, sekarang lengkapi. Ayo anak-anak, coba kita lengkapi angka-angka yang ada di layar ini. Coba 1, terus 2, 3, kemudian 4, 5, selanjutnya 6, 7. Setelah 7 apa ya? 8. Keluar dulu 10. Baru 8. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa keluar dulu 10 baru 8? Silakan, ada yang bisa menjawab? Bisa interaktif aja nih. Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang 9 tadi tidak dianimasi, Pak. Bukan yang 9, yang 8 dulu. Tadi 8 sama 10. Yang 10-nya itu keluar duluan dibandingkan 8. Supaya untuk mengecoh anak-anak aja, Pak, supaya berpikir. Iya, bisa, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, bisa juga tadi trial and error-nya adalah kita duluan klik yang 10 dibandingkan 8 atau sebaliknya. Makanya bagusnya nanti kalau tidak mau terjadi kesalahan di situ, satu-satu saja bisa. Ya, seperti itu. Baik, untuk animasikan seperti itu sudah. Kemudian kita lanjut ke slide 6. Nanti kita samakan ya. Kalau ini kan kita udah nggak butuh nih, karena kita udah langsung jawab di sini. Nah, makanya kita ATM saja. Apapun yang ada di sini, kita ATM saja. Berarti ini kita nggak butuh nih. Langsung kita delete. Oke. Nah, sekarang kita main sama Dino. Hitunglah ada berapa Dino di bawah ini. Wah, ini sama kayak dulu Bapak dan Ibu buat PowerPoint pakai hyperlink ya. Nah, tapi di sini lebih menarik lagi ya. Baik. Nah, sekarang kira-kira jawaban ini bisa diketik di kolom chat. Jawabannya berapa Bapak dan Ibu? Ini bahaya kalau salah jawab nih. Coba saya lihat di chat. Yang B, Pak. Yang B, oke. Masya Allah, luar biasa ya. Baik. Nah, sekarang kita buat ini lebih menarik lagi. Gimana caranya? Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian. Jawabannya itu sudah ada di slide setelahnya. Ya, ini jawaban yang benar. Sekarang kita pakai jawaban yang 7 dan 6 ini, gimana caranya kita atur dia ini salah. Ya, kadang kan nanti anak-anak mungkin ada yang salah jawabnya dan sebagainya ya. Oke, kita coba. Kita arahkan kursor di slide halaman 7 ini, kemudian kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita duplikat. Jadi 3. Nah, oke, baik. Kita sesuaikan bahwa yang benar itu di akhir saja nih, di akhir ya. Yang benar ini di akhir. Ini mohon maaf saya nggak atur video karena kalau misalkan berbarengan sama share screen kemudian dengan mic itu kadang ngadet ya. Mending kita kalahkan video wajah saya ya. Baik. Di slide yang ke-7 ini kan dia nanti jawabannya kita arahnya mau kan yang A ya, 7 ini salah. Nah, sekarang kita arahkan dulu di halaman 7 ini. Kita ganti 8 ini menjadi 7. Pisahkan dulu. Kemudian, berhubung ini bukan teks, ternyata ini adalah gambar, kita hapus saja. Kita ambil di sini aja. Tambahkan, atau enggak ambil angka saja di elemen. Kita klik elemen, kemudian tulis angka 7.
Nah, keluar tuh angka 7. Nah, kita kira-kira ngambil yang klik grafis ya. 7 yang ini aja. Oke, kita arahkan saja di sini. Nah, ini ketutup matanya. Berarti kita posisikan ke belakang, mundur. Nah, klik posisi, kemudian klik mundur. Nah, 8-nya kita ganti dengan 7. Oke, baik. Nah, ini jawaban yang salah. Kita tambahkan lagi. Jawaban yang salah itu adalah tanda salah. Kita klik di elemen, kemudian ketik tanda salah. Nah, nanti keluar tuh yang X ya. Ya, kita pilih yang ini saja ya, yang depan. Nah, kemudian kita arahkan seperti ini. Transparan aja biar biar kelihatan. Oke, biar kelihatan 7-nya. Ini bisa kita posisikan ke belakang mundur juga. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau tidak hanya tampilan ini, tapi tampilan suaranya. Ya, ada suaranya juga. Gimana caranya? Kita ke aplikasi Bapak dan Ibu. Nih, aplikasi itu adanya sebelah kiri nih. Scroll ke bawah, kan ini awalannya. Kemudian di bawah ini ada aplikasi. Kita klik. Kemudian kita ketik di sini audio. Audio. Nah, di sini ada audio. Ini audio banyak sekali, Bapak. Nanti kita akan coba ya. Beberapa saja karena waktu tidak mencukupi. Kita ambil yang audio pertama dulu. Nah, kita klik audio yang pertama, kemudian kita ketik. Ini udah langsung nih kita ketik aja applause. Oh ini kalau yang ini bukan applause dia berarti salah ya. Nomor 7. Ah, oke. Di aplikasi, kemudian kita pakai text to audio saja yang ini. Text to audio. Awalnya di sini bukan bahasa Indonesia, kita tinggal pilih aja bahasa Indonesia. Kita ketikkan Indonesia. Ada Indonesian Sundanese. Indonesian Sunda berarti mungkin bahasa Sunda ya. Ini Jawa ya. Kita coba ya. Oke, kita Indonesia dulu. Indonesia awal dulu. Ini ada orangnya nih. Orangnya cuma ada 2, laki-laki perempuan. Kita coba yang laki-laki ya. Kedengaran nggak suaranya? Iklan adalah seni terpenting dalam dunia komersial. Apakah kedengaran suaranya? Ya, jelas, Pak. Kedengaran, Pak. Jelas ya, jelas. Oke. Kita klik Premium Voice, kemudian kita pilih Indonesia. Ini ada bahasa Inggris, bahasa Arab, ada banyak. Kemudian kita pilih voice-nya yang ngomong itu laki-laki atau perempuan. Ya, berhubung saya laki-laki, berarti saya pilih yang laki-laki saja. Oke, kita preview ya. Gimana sih bunyinya? Iklan adalah seni terpenting dalam dunia komersial. Oke, baik. Kita perintahkan dia mau ngomong apa? Contoh, kita perintahkan dia mau ngomong jawabanmu salah. Oke, udah ya. Kemudian kita tetap semangat. Atau enggak coba lagi. Coba lagi ya. Nah, kita generate. Sekarang kita tes nih. Tes di sini ya. Ini udah masuk nih Bapak dan Ibu nih. Ini udah masuk nih. Nah, kita coba. Jawabanmu salah. Coba lagi ya. Tuh, sudah. Nah, sekarang kita ganti bahasa Sunda coba. Bahasa Sunda ya. Jawa nih, kayaknya Jawa nih. Coba. Nah, kita coba generate lagi. Udah ada teksnya ya. Kita udah yang kita inginkan dia mau harus ngomong apa, kita udah tahu nih. Udah kita ketik ya. Kemudian generate. Udah masuk. Yang ini tadi kita hapus dulu.
Oh ya, ini atas tadi yang pertama. Kita hapus dulu. Nah, coba kita cek bagaimana dia bahasa Jawa. Jawabanmu salah, coba lagi yo. Keluar Jawanya. Ganti Sumatera Waris. Coba-coba bahasa Sunda ya, Indonesia Sunda. Yang ada baru 3 nih. Mungkin nanti ada bahasa-bahasa lain. Bahasa kampung saya nggak ada malah. Sunda coba. Mungkin pilih suku yang paling banyak ya. Oke, coba generate Sunda. Ini sekalian nih PLBJ-nya kalau DKI ada ya, tapi Betawi nggak ada sini. Masya Allah, orang-orang Jawa udah langsung pelajaran muatan lokalnya kan, gitu. Oke, kita coba. Ini bahasa Sunda, Indonesia Sunda. Kita cek. Jawabanmu salah, coba lagi ya. Oh, masih normal dia, normal. Oke, kita coba aja yang Indonesia ya, Indonesia Tulen. Oke, kita pilih, kemudian kita generate. Udah ya, jawabanmu salah. Coba lagi ya. Oke, kita coverkan. Nah, udah masuk ya, Bapak dan Ibu. Yang atas kita hapus. Nah, sekarang ini halaman 7 nih, Bapak dan Ibu. Kita coba pakai hyperlink atau kita tautkan. Caranya adalah klik angka 7, kemudian klik titik 3 ini, kemudian tautan. Kita klik tautan. Nah, tadi 7 di slide berapa ya? Ternyata di slide nomor 7 tadi. Tinggal kita pilih nih. Nah, selesai. Oke, kita coba ketika anak menjawab salah. Oke, kita tanya. Anak-anak coba hitung dino yang ada di layar. Ada berapa ya? Kelompok A dia jawab 7, Pak, 7. Oke, kita coba. Apakah benar 7? Jawabanmu salah. Coba lagi Ternyata ya. salah. Coba lagi ya, Nak, gitu ya. Bapak dan Ibu. Nah, kita coba yang ini, yang slide ke-8. Slide ke-8 ini kita pilih yang 6 ya. Pilih yang 6. Kita ganti ini tadi, pisahkan, kemudian kita hapus. Kita masukkan angka 6. Oke. Berhubung tadi slide yang nomor 7 saya udah contohkan, makanya agak cepat saya nih. Ini jam, Masya Allah. Kalau main Canva tuh Bapak dan Ibu, waktunya tuh kurang, Masya Allah. Waktunya kurang. Ini saja kita udah setengah 12. Oke, 6. Kita pilih 6. Jawab, Paris. Ya. Jawab. Paris. Gimana? Untuk adminnya link presentasi juga bisa di-share di kolom. Oh iya, baik. Oke, saya coba share dulu link presensinya. Silakan. Baik, silakan sambil diisi link presensinya. Nah, selanjutnya ini nanti ada rekamannya Bapak dan Ibu, nanti bisa diamati lagi ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kendala terkait dengan penggunaan Canva, insya Allah kita siap untuk membantu menjawab sebisa mungkin. Kita mundurkan ini. Oke, baik. Ini jawaban salah nih, 6 dia. Ini ada lagi yang baru nih Bapak dan Ibu. Coba yang apa namanya, yang isi presensi. Sayang banget nih kalau bisa nggak lihat ini pakai HP ya. Bisa ya, coba 6 dino. Oke. Nah, untuk jawaban yang salah yang 6 ini, kita tambahkan elemen salah tetap. Salah. Kayak tadi. Nah, tetap di sini salah. Kemudian kita ke aplikasi. Nah, sekarang kita pakai Lalamu Studio. Ya, ini nih semuanya buat masuk suara ya. Kita pakai Lalamu Studio. Lalamu Studio ini dia suara sekaligus ada gambarnya, ada video animasinya. Ya.
Nah, template-nya ada nih, Bapak dan Ibu. Template-nya ada beberapa. Kita bisa masukin upload video kita juga sebenarnya. Cuman kita pakai aja yang ada di dalam ini. Ya, untuk percobaan. Berhubung anak-anak itu senangnya kayak luar angkasa gitu kan, saya pilih aja yang ini ya. Kita pilih yang ini ya orangnya, videonya nanti. Kemudian kita enter teks. Kita ketik teks apa yang ingin kita ingin kita masukkan ke slide nomor 8 ini. Jawabannya salah. Misalkan bisa juga kita pakai bahasa bahasa Indonesia kayak tadi yang tadi. Jawabanmu salah. Tetap semangat ya. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu nggak ada bahasa Indonesia. Tapi adanya yang tersedia Inggris, Arab, ya, terus Spanyol dan sebagainya. Pokoknya Indonesia nggak ada. Ya. Nah, coba saya pakai coba bahasa Inggris saja dulu ya. Tapi dia ngomongnya yang teks ini jawabanmu salah, tetap semangat ya. Kita dengerin aja. Coba kita preview speak. Jawabanmu salah. Tetap semangat ya. Nah, itu padahal orang Inggris tuh ya. Kayak kita coba bahasa Arab. Guys. Ada Arab nih. Arab. Ada namanya Hamed Jaria nih ya, Bro. Arab nih, tidak. Saudi Arabia nih. Coba kita preview speech. Nah, coba ya. Dia akan ngomong jawabanmu salah, tetap semangat ya. Coba. Jawabannya salah. Tetap semangat ya. Semangat ya. Nah, yang mirip-mirip Indonesia tadi ya. Ya, apa Inggris. Kita Inggris aja Inggris. Mana tadi Inggris? Nah, ini. Jawabanmu salah. Tetap semangat ya. Kita cari Inggris yang Amerika kayaknya tadi. Coba ini nih. Jawabanmu salah. Tetap semangat ya. Oke. Kemudian kita generate Bapak dan Ibu. Nah, bisa sambil ngopi nih. Kita tungguin. Tergantung tergantung WiFi. Kemudian add to design. Nah, ini udah keluar nih. Kita hapus-hapus ini biar fokus nanti. Misalkan kita taruh dia di atas. Atau enggak kita masukkan elemen juga bisa. Biar enak kita geser-geser dia. Elemen bulat. Nah, di samping sini bisa. Kita masukkan. Nah, oke. Kita coba. Jawabanmu salah. Tetap semangat ya. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Kalau ini ada videonya gitu. Kalau yang tadi suaranya saja. Nah, sekarang kita masukkan lagi, tautkan lagi bahwa jawaban nomor 6 ini salah. Caranya adalah klik 6, pilih titik 3 lainnya, kemudian tautan. Tadi adanya di mana? Adanya di 8. Kita scroll ke bawah, slide nomor 8. Oke, selesai. Oke. Selanjutnya yang ini yang benar ya. Kita coba yang benar biar nanti kita coba sekalian. Ini benar Bapak dan Ibu ya. Kembali lagi kita masukkan elemen benar misalkan. Nah, benar nih kita ambil yang ini. Benar. Oke. Enggak di bawah.
Nah, di sini kita masukkan animasinya, misalkan animasi di sini bisa elemen ketik animasi tepuk tangan. Klik grafis, kemudian kita pilih. Kita cari animasi tepuk tangan. Nah, ini yang ramean nih. Nah, tinggal kita arahkan saja. Oke. Nah, setelah itu harus ada suaranya biar di sini ketik audio. Audio tepuk tangan. Coba keluar nggak dia? Nah, di sini kan semua nih. Kita geser-geser di sini ada audio. Nah, ada applause nih, coba. Nah, oke, kita masukkan yang ini. Oke. Ini dia Bapak dan Ibu, coba perhatikan di sini ada 9 detik, 2. Sedangkan slide ini 5,7 detik. Harus kita samakan Bapak dan Ibu. Biar nanti tepuk tangannya nggak masuk ke slide 10 nanti. Nah, cara nyamainnya adalah klik slide 9, kemudian ini edit waktu. Tadi 9,2 kalau nggak salah. Coba. Ini berapa? 9,2 ya benar. Nah, ini kita ganti 9,2. Gitu baru nanti dia pas. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba masukkan bahwa itu nomor 8 ini jawabannya benar. Nah, ini ada tanda garis di bawah ini berarti udah ada tautannya. Nah, sekarang ini 8 yang benar jawabannya. Klik angka 8, lainnya, titik 3, kemudian tautan. Tadi adanya di slide nomor 9. Selesai. Oke, kita coba bermain dengan si Dino. Ayo anak-anak sekalian, siapa yang suka hewan dino? Ada yang suka, ada yang enggak. Oke, enggak apa-apa. Hari ini Bapak mau coba anak-anak bareng-bareng sama teman-temannya untuk menghitung ada berapa ya dino yang ada di layar. Coba hitung kelompok A. Ada 7. Jawabanmu salah. Coba lagi ya. Terus kalau mau baliknya ada geser kayak gini, cuman bagusnya itu kita tambahin lagi Bapak dan Ibu. Tambahinnya itu tambahin gini aja nih Bapak dan Ibu. Kita klik Dino. Ini, si Dino ini kita kopas, duplikat, kita kecilkan. Ini sebagai tombol untuk kembali ke soal ini. Caranya sama. Tinggal klik ini, Dino, lainnya, tautan. Mana soal? Soalnya di slide nomor berapa? Nomor 6. Kita klik 6. Kita pilih 6. Selesai. Nah, sama juga sama yang tadi. Kalau udah kayak gini, udah kita tinggal kopas aja di slide 8 dan 9. Mana slide 8? Oke. Nah. Oke, kita coba ya, Bapak dan Ibu. Mulai dari di sisi Dino nih. Oke, tadi jawaban dari kelompok A kurang tepat ya. Dia menjawab nomor 7. Jawabanmu salah. Coba Ternyata lagi ya. salah. Oke, coba kita coba lagi. Oke, kelompok B jawabannya apa? Jawabannya C, 6 Dino. Kita klik. Jawabanmu salah. Tetap semangat ya.
Nah, kita kembali lagi ke soal ya, Nak ya. Kita coba. Oke, silakan kelompok C. Sudah tahu Pak Guru kan sisa B doang, berarti kayak gitu kan. Misalkan ini B8. Iya, benar. Oke. Nah, sampai di sini, ini baru yang pertama. Masih ada nanti di sini-sini nih. Nah, untuk saat ini saya coba buka pertanyaan dulu, Bapak dan Ibu. Ada yang mau bertanya? Sampai di animasi seperti ini dulu. Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih bingung dengan bagaimana menggunakan Canva, bisa langsung dimasuk ke acara diskusi ya, Pak Aris? Bisa. Karena ini berhubung ini materinya praktek, jadi butuh langsung langsung lapangan. langsung lapangan. Ya. Ya, supaya tidak memotong lagi waktu, soalnya waktunya sudah menunjukkan batas dari akhir pertemuan kita. Tambah 15 Baik, menit lagi kali ya. boleh. Demi ilmu boleh. Bagi Oke. yang masih bingung bagaimana cara menggunakan Canva, mari kita diskusikan bersama dalam sambil prakteknya, Bapak Ibu. Itu Bu Bayi itu. Ada yang mau tanya, Bu Bayi Sofia. Silakan Ibu. Ibu Bayi Sofia, silakan Ibu. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Bu Siti Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang besar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Pak Haris. Terima kasih juga ilmunya luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa segera mengaplikasikannya nih. Yang saya ingin tanyakan di akhirnya nih, walaupun memang sebenarnya belum akhirnya ya, di akhir untuk langsung mengaplikasikan semuanya. Kita kan perlu menyimpannya juga, apakah perlu di-download, apakah dalam bentuk video, downloadnya dalam bentuk apa gitu. Mohon diinformasikan gitu Pak. Hasil akhirnya yang harus disimpan gitu. Halo, suara saya terdengar Pak? Kedengaran, Bu. Ya, baik, Bu. Ya, Hasil akhirnya setelah buat desain, kita simpannya seperti apa ya, Bu ya? Gitu ya. ya betul. Oke. Haris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Ibu Mariam. Bapak dan Ibu sekalian, ini enaknya Canva. Kita tidak perlu save as. Kita keluar langsung, kita misalkan langsung X tadi. Saya udah dipanggil nih, cepat-cepat buru-buru matikan laptop misalkan. Atau enggak ada acara gitu. Udah, langsung ke save dengan sendirinya. Ya, tidak perlu kita save lagi, save as dan sebagainya gitu, nggak perlu. Ya. Kemudian bagaimana kita untuk apa namanya membuat dia sebagai tautan gitu kan? Nih saya coba share screen lagi. Caranya adalah, nah kalau misalkan ini udah selesai desainnya ya Bapak dan Ibu, semua desain presentasi, kalau Bapak Ibu udah selesai buat, kita tinggal klik bagikan. Klik bagikan pojok kanan atas ini, Bapak dan Ibu. Kemudian klik lainnya. Ya. Kemudian kita klik sematkan. Udah sematkan. Nah, yang link di bawah ini kita jadi salin ya. Kita salin. Baru link ini kita share aja di apa namanya di WA kita. Misalkan, saya ketinggalan laptop. Ternyata link ini saya sudah share di WA saya gitu. WA grup mungkin gitu kan. Udah suruh teman aja. Coba klik link itu. Misalkan ini udah klik ya. Pakai WA saya aja nih. Misalkan saya pakai WA Haris. Mana Haris? Nah ini. Saya biasanya duplikat di nomor saya sendiri ya. Nah ini. Kebetulan saya qadarullahnya saya lupa bawa laptop. Ya udah buka aja ini di laptop orang lain. Tinggal klik aja. Apa yang muncul? Nah, udah langsung link presentasinya. Tuh. Nah, gitu. Kita nggak perlu lagi masuk ke Canva lagi udah.
pakai link itu aja udah gitu. Jawabanmu salah. Tuh, Bapak dan Ibu seperti itu ya, Bu Bayi, Sofia. Kira-kira terjawab? Ya, terima kasih Pak Haris, luar biasa keren ya. Makasih, makasih. Terima kasih Bu Baik. Mungkin Silakan. masih ada yang mau bertanya, Ibu? Silakan. Ini berhubung saya guru agama ya, Bapak dan Ibu. Nanti kita buat khusus nih, nanti yang agama misalkan gitu ya. Nah, tapi rambu-rambunya seperti itu udah. Kita tinggal ketik aja di Canva tadi. Udah, pelajaran apa misalkan huruf hijaiyah, ntar nongol sendiri tuh. Tinggal kita main-main animasi aja gitu. Ya, atau enggak IPA, apalagi pelajaran umum nih. IPA, matematika, waduh, itu udah banyak sekali disediakan di situ. Tinggal kita kreasi aja kayak tadi, ya animasi-animasi simpel aja dulu. Kemudian nanti itu kita anggap itu mudah, Bapak dan Ibu. Tapi anak-anak tuh sangat membekas. Wah, keren ya, gitu. Pasti terpukau, apalagi kelas 1. Waduh, luar biasa. Nah, yang tadi juga Bapak dan Ibu bisa sebagai asesmen awal pembelajaran nih buat kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Sediakan, cari aja tuh materinya tentang apa nih. Saya mau mau melihat, mengukur anak udah paham sampai mana ya materi ini kira-kira sebelum saya belajar. Udah ketik aja tuh materinya. Ntar kita tinggal sesuaikan. Gitu. Ya. Oke, silakan. Ada lagi? Yang di Canva dengan di ini beda Paris ya? Yang di Canva dengan di PMM beda ya? Canva sama PMM. Ya di PMM ada IA itu tuh, IA yang kata itu apa sebagai Oh iya, beda ya? beda dia. Dia kalau misalkan itu asisten doang sebagai teks ya. Kalau di Mm-mm. Canva nanti dia teks, keluar teks, tapi bisa langsung dijadikan presentasi. Oh, gitu ya. Bisa Itu ya. next time Bapak dan Ibu. Waktu tidak cukup ya, next time. Ya kan ada? Di kolom komentar Bapak Haris, bila Oh, ada di-download ya? dari PT dari Ibu Atik Windari. Selamat siang, Ya. Bu. Pertanyaannya, bila di-download dalam bentuk PPT, apa bisa dipresentasikan animasinya? Oke, Silakan. kita coba ya, Bapak dan Ibu. Langsung kita coba. Pokoknya berani coba aja digital seperti ini. Saya juga nggak belajar khusus tentang Canva, nggak otodidak, ya, otodidak. Kita langsung coba. Nah, ini udah kita masuk mana ya? Saya belum share screen ya. Oke, kita coba. Nah, kita coba bagikan lagi. Kita maunya save PPT kan tadi, bagikan. Kemudian kita unduh, klik unduh, ya. Ada PDF, pilihannya di sini ya. Kita klik aja. Ada cetak PDF, PPT, bisa jadi juga. Nah, yang suka ngupload di YouTube udah satu desain bisa jadi PDF, bisa jadi PPT, bisa jadi video. Tuh luar biasa. Bisa jadi JPEG juga tuh. Ayo, itu dimudahkan sekali kita nih. Kita coba ya yang PPT ya. Nah, kemudian kita unduh. Kita coba langsung eksekusi. Enaknya kalau Canva itu kita langsung eksekusi. Bahkan yang paling bagus itu ya biasanya luring nih bagus nih ya. Luring tuh kita langsung. Nah, cuman kalau ini saat ini kita ada rekamannya nanti kita coba diulang-ulang lagi nanti. Tinggal tunggu sambil ngopi, sambil makan Indomie ya. Itu luar biasa nih. Nah, udah jadi tuh. Ini apalagi yang punya anak di rumah nih. Setel itu YouTube-nya, upload semua kegiatan kita, media belajar kita di YouTube, setel YouTube-nya tuh, subscribe-nya cuma channel kita doang, diatur, jadi anak-anak doang yang dilihat, bukan yang lain-lain ya. Nah ini udah jadi nih, presentasinya sudah keluar, kita coba cek. Udah kita download presentasinya dalam bentuk PPT. Kita coba cek ya. Kelihatan nggak ya? Ya, masih kelihatan screen-nya, Pak.
Oh iya, kebetulan saya ini Bapak dan Ibu mohon maaf, saya pakai MacBook. MacBooknya belum aplikasinya itu belum Microsoft Office-nya belum belum ada untuk PPT-nya. Itu makanya ini nggak bisa kebuka nih. Tapi saya rasa kalau ini bisa bisa ini. Biasanya bisa. Karena ini udah langsung nih size-nya kemudian oh ini udah keluar. Ah ini udah kelihatan Bapak dan Ibu? Iya, kelihatan ya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Lihat, kelihatan. ya, Ah, ini PPT-nya dari kelihatan ya? Iya, ya. Pak. Kita coba slideshow. Apakah animasinya Jawabanmu terbawa? salah. Coba lagi ya. Nah, dia keluar juga. Coba. Oh, suaranya nggak ada. Nanti bisa dicoba nih. Kayaknya suaranya dia yang nggak masuk. Karena tadi suara ini, Bapak dan Ibu, kita ngambil dari aplikasi yang lain di luar dari Canva, tapi sudah kerjasama sama Canva gitu. Jadi integrasi. Ya, Faris, pas masuk ke PPT, dia tidak Faris, terbaca. ini sama juga dengan yang saya Ya, coba. Yang saya coba itu, yang tadi apa pernah tadi mau dengan saya tuh aplikasi saya itu kan saya yakin PPT. Ternyata yang video nggak muncul. Yang keluar hanya yang langsung itu. Jadi nggak bisa ya, dicampur video dengan PPT nggak bisa gitu. ya karena tadi ya aplikasi ini aplikasi di luar dari Canva, aplikasi yang kerjasama sama Canva, akhirnya dia tidak bisa apa namanya tidak terbaca dengan Microsoft Word. Karena Microsoft Word itu dia link-linknya juga agak sulit kemasukan. Kecuali kalau kita misalkan udah download video itu baru kita masukkan hyperlinknya gitu ya kira-kira. Oke Bapak dan Ibu, mungkin ini waktu sudah selesai 48 ya. Ini udah lebih dari ini. Cuman saya closing dulu Bapak dan Ibu. Saya kasih closing dulu. Di sini Bapak dan Ibu, yang sebelah sini nih. Masih banyak nih yang ini. Yang ini dia warna yang disediakan di template. Kemudian kita buat dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk hitam putih ya. Dan nanti nongolnya itu berwarna seperti ini pas kita hitung. Hitunglah berapa jumlah buah di bawah ini. Nanti apa namanya? Dia hitung misalnya gini. Nah, ini bisa jadi LKPD juga Bapak dan Ibu mewarnai. Gitu. Kita klik edit kemudian edit gambar, lihat semua, cari yang mono nih, yang mono klasik ya, mono klasik. Nah, itu dia udah. Nanti kita tinggal print ini jadi LKPD kita gitu sambil diwarna-warnain. Itu dalam satu desain di dalam Canva bisa buat materi berhitung, interaktif, kemudian bisa mewarnai, apalagi mewarnai emang basicnya dia nih apa desain gitu ya. Oke, eh, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah referensi yang dimana cara kerjanya sama ketika konten materinya berbeda. Yang SMP bisa seperti itu, yang SMA bisa seperti itu. Bahkan kita ketik saja presentasi tentang apa gitu kan, itu keluar nanti template-templatenya. Kalau nggak mau nanti kita pakai AI-nya yang ada di Canva, tulis ajaib itu. Ya, untuk itu next time saja, insya Allah kita apa namanya kita masuk lagi, kita adakan Zoom lagi terkait dengan AI-nya Canva. Tuh, ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian jangan lupa gabung ke grup WA-nya biar segera mendapatkan informasi tentang pelatihan-pelatihan Canva dan tentang PMM. Dan jangan lupa follow akun Kombel yang ada di PMM. Teman Guru Guru Indonesia. Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Siti Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Semoga teruskan ya Bapak Ibu. Jika kita ingin mengintegrasikan aplikasi dalam MPLS dan perangkat pembelajaran agar lebih kreatif dan inovatif. Kami informasikan kembali Ibu yang belum mengetahui lisensi, silakan. Halangan boleh dicoba pakai email belajar ID Bapak Ibu. Oh ya, untuk absensi, kalau memang belum bisa, nanti saya coba ubah buat semua email bisa masuk ya, Bapak dan Ibu ya. Mohon bersabar. Baik, terima kasih untuk informasi tambahannya Bapak Haris. Kita sudah berada di ujung pertemuan kita Bapak Ibu. Terima kasih yang tak terhingga kepada Junaidiyah SPD, kepada Bapak Arif Haji Arif SPD, dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Abdul Haris SPDI. Semoga atas ilmu dan pengalaman mengajarnya bisa menjadi inspirasi kreatif yang membangun motivasi di seluruh Nusantara. Terus yang sudah bergabung di webinar kali ini, hingga memberikan dampak dari lingkungan kecil semuanya, dari yang terlebih dahulu komunitas belajar di sekolah kita masing-masing. Bagus enggak? Dan jangan ragu untuk mencoba ya Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, silakan Bapak Ibu berada di Zoom untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mendokumentasikan pertemuan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu diaktifkan seluruh kameranya. Oke, Bapak dan Ibu, ini di layar saya ada 6 slide, jadi ada 6 kali aba-aba dari saya ya. Silakan bisa dinyalakan kameranya Bapak dan Ibu untuk siap dokumentasi. Baik. Yang slide yang pertama, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. Silakan dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Haris. Mohon kiranya nanti Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara untuk bisa mengisi link presensinya dengan nama dan gelar yang benar dan lengkap. Karena data tersebut akan kami gunakan dalam penerbitan. Insya Allah sertifikat akan dibagikan besok malam. Dan apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam penerbitan sertifikat atau mungkin ada kesalahan dan gelar, bisa langsung menghubungi narahubungnya Bapak Haris di grup kegiatan. Satu kehidupan dari Bapak Ibu, panjang umur, perjuangan, guru belajar sampai akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu luar biasa sekali. Saya Siti Mariam SPD, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Pak Aris. Pak Aris. Terima kasih Bu Aris. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Haji, Pak Haris, Sama-sama. Ustaz. Allah. Sukses, Sama-sama lanjut ya, Bibit. terus. Iya, Aduh, terima Bu kasih Ibe, Bibit. Terima Masya Allah, kasih Bu Bu Ibe. Moderator. Haji. Mohon Ya, bimbingannya, Bu sampai Ibe. ketemu Terima kasih, di Bu. lain Terima ilmu kasih. lagi ya, Iya, Ustaz. ayo nanti. Salam untuk Bu Haji, semua. Bu Mana? Luring, luring, kompos Assalamualaikum, sekolah. izin live. Siap-siap Ibu Hari. Haja, Masya Allah. Terima kasih Bu Haji ya. Jujur. Buat pamit ya. Ya, terima kasih Siap, Bu. Haris, Ya, Pak terima kasih Bu. Ya. Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini ada orang Madura nih. Ada Pak Haryanto Madura ya. Ahmad Haryanto. Masya Allah. Ini Gimana guru, sehat, Mas guru Haris? super IPS. Probolinggo saya, Probolinggo. Iya, Probolinggo, Probolinggo. Pak. Tapi bahasanya bahasa Madura kan ya? Betul. Iya. Masya Allah. Gimana sehat? Izin ya Satu Pak kamar Arif, dulu. Pak Arif, izin live. Alhamdulillah Ya, terima Iya, kasih Bu. Bu. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak. Masya Allah. Bagaimana kita Paris ya, Paris? Ya, ini kita mau live-kan dulu ya. Ya. Makasih banyak ya, Pak Har. Masya Allah. Terima kasih Pak Selalu Pak Har. Har. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Terima Mari kasih. ya, Pak Arif. Terima kasih. Sama-sama. Wah, Terima kasih, Pak Arif. Ya. Ini di monitor mau PMM nggak, Paris? ya kalau linknya kita udah masuk ke PMM kan. Maksudnya ya, Nanti tadi kita- kayaknya di monitor saya buka langsung ada apa live langsung katanya itu di yang pendinian di Bapak saya buka coba webinar hari ini gitu. Jadi ada sedang berlangsung gitu. ya benar sudah mulai langsung. Ya tetap terekam sama PMM bahwa kombel kita sudah mulai mengerjakan. Alhamdulillah. Kita. Udah azan nih Pak Haji. Ya, Terima kita kasih klik ya. untuk Ya, sama-sama Paris ya. Ya, oke ya. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.